Amerika Serikat dan Israel memang berada dalam kubu yang sama dalam misi melemahkan Iran. Tapi di balik status sebagai sekutu dekat, Israel dan Amerika Serikat kini menempuh jalan yang semakin berbeda. Israel ngotot satu-satunya cara meredam ancaman adalah dengan menggulingkan Ayatollah Ali Khamenei. Pokoknya masalah cuma bisa selesai kalau pakai peluru dan perang. Sebaliknya, Amerika Serikat berada di jalan lain. Presiden Donald Trump kini terlihat semakin condong ingin membuka meja negosiasi ketimbang berperang. Jelas saja Israel lebih khawatir dan paranoid, karena Iran adalah musuh Israel yang jelas-jelas berada di depan mata. Beda dengan Amerika Serikat yang letaknya di benua lain dan sangat jauh dari Iran. Karena bagi Israel, Iran itu seperti gurita raksasa dengan setiap tentakelnya yang menggenggam rudal. Lantas, apa itu doktrin gurita? Istilah doktrin gurita bukan slogan yang dilahirkan Teheran. Ini adalah istilah penuh kewaspadaan yang disematkan Israel kepada musuh bebuyutannya. Doktrin ini dicetuskan pertama kali oleh mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett. Bennett memetaforakan Iran sebagai kepala gurita dan proksi-proksinya seperti Hizbullah, Houthi, dan Hamas sebagai tentakelnya. Israel menyebutnya sebagai gurita dan tentakel. Tapi Iran menamai proksinya sebagai gugusan cincin api atau Ring of Fire. Naftali Bennett menjelaskan lebih lanjut kenapa ia menyebut Iran dan proksi-proksinya sebagai gurita dalam tulisannya di The Wall Street Journal pada 2023 silam. Mulanya Bennett bercerita Israel terus memerangi Hizbullah, Houthi, dan Hamas selama bertahun-tahun, tapi konflik tidak selesai-selesai. Kelompok-kelompok itu entah bagaimana terus saja menemukan cara untuk bangkit. Dan akhirnya pada 2006, Bennett yang saat itu masih menjadi tentara menyadari dan merasa bahwa selama ini Israel salah target. Menurut Bennett, sia-sia selama ini Israel memerangi Hizbullah, Houthi, dan kawan-kawannya. Karena musuh mereka sebenarnya bukan kelompok-kelompok bersenjata itu, melainkan Iran. Bennett mengatakan Iranlah yang mendanai, melatih, dan memberikan senjata kepada kelompok-kelompok itu sejak tahun 1980-an. Lewat unit Quds di bawah IRGC, Iran menggandeng kelompok-kelompok itu sebagai proksinya untuk melindungi mereka dari ancaman luar. Iran menempatkan proksinya sebagai tameng, sementara Iran sendiri tetap aman dan bisa terus memproduksi rudal-rudalnya. Rudal-rudal yang di kemudian hari juga digunakan oleh para proksinya untuk menyerang Israel. Itulah kenapa sejak saat itu Israel memutuskan cara paling mujarab menyelesaikan konflik dengan Hizbullah, Houthi, dan Hamas adalah dengan memenggal Iran. Logikanya, kalau mau terbebas dari jerat tentakel gurita, yang harus dipotong adalah kepalanya. Itulah inti dari doktrin gurita Naftali Bennett dan alasan kenapa Israel begitu berambisi melengsarkan rezim Ayatollah dari tampuk kepemimpinannya. Praktisnya, dengan melengsarkan Ayatollah, maka pengaruh Iran terhadap proksi-proksi yang memegang rudal juga akan melemah. Dan itulah yang diadaptasi oleh penerus Bennett, Benjamin Netanyahu. Israel memang sudah menyadari musuh sebenarnya dan tahu apa yang harus dilakukan. Israel pun sudah berupaya melemahkan Iran. Salah satunya lewat operasi Rising Lion yang menjerumuskan keduanya dalam perang 12 hari pada Juni 2025 lalu. Tapi bisa kita lihat, apakah Iran runtuh? Nyatanya tidak. Iran memang dikabarkan melemah karena runtuhnya infrastruktur dan warga Iran memprotes Ayatollah lantaran membawa mereka ke dalam jurang peperangan dan situasi ekonomi terburuk. Walau melemah, rezim Ayatollah tidak mati. Justru dalam peperangan itu, Iran tak sendirian. Cina datang mengulurkan tangan, hadir dan memberi bantuan seperti yang dikatakan Pierre Pahlavi dalam tulisannya di CDA. Uluran tangan Cina ke Iran bukan hal baru dan aneh, karena kedua negara ini memang sudah menjalin kemitraan dagang dan ekonomi yang erat sejak puluhan tahun lalu. Ini adalah win-win solution.
Bagi Cina, Iran adalah salah satu sumber minyak dan kunci untuk menancapkan dominasi di Timur Tengah. Dengan menggandeng Iran, Cina bisa mendapatkan akses langsung dari Asia Tengah ke Teluk Persia sesuai dengan misi mega proyek Belt and Road Initiative. Sementara bagi Iran, Cina adalah pemberi bantuan dan jalan keluar dari isolasi dunia. Melalui Cina, Iran tak hanya memperoleh bantuan finansial dan diplomatik, tapi juga bantuan militer lewat pengiriman natrium perklorat besar-besaran dari Beijing. Natrium perklorat ini adalah bahan kunci pembuatan rudal. Tanpa zat itu, Iran tak bisa membuat rudal. CNN melaporkan Iran telah membeli 2.000 ton natrium perklorat dari Cina pasca perang 12 hari dan sudah tiba di Iran sejak September 2025. Melansir dari The New York Times, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, Ali Faiz, mengatakan bahwa ia memperoleh informasi dari pejabat Iran yang mengatakan bahwa pabrik-pabrik rudal Teheran terus bekerja 24 jam sehari. Ali menyebut Iran berambisi untuk bisa menembakkan 2.000 rudal ke Israel jika terjadi perang di masa mendatang. Sebagai perbandingan, pada perang 12 hari lalu, Iran menembakkan sekitar 500 rudal, dan hasilnya memang yang lolos kurang dari 50 rudal. Tapi itu sudah cukup untuk meluluhlantakkan permukiman Israel dan infrastruktur militer Tel Aviv. Dalam tulisannya di The Wall Street Journal, Bennett menyebut Israel tidak bisa melemahkan Iran sendirian. Menurut Bennett, Amerika Serikatlah yang harus memimpin operasi pelemahan Iran. Itulah kenapa Israel menilai ini adalah momen emasnya dan Amerika Serikat. Pertama, karena Iran tengah melemah, dan kedua, armada perang Amerika Serikat sudah bersiap di Timur Tengah. Ini memang momen emas bagi Israel, tapi pertanyaannya, apakah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump mau menyerang Iran? Tidak ada yang tahu. Karena meski Trump telah menempatkan armada perangnya di Timur Tengah, Trump ini pada dasarnya tidak suka kalau Amerika Serikat terlibat perang berkepanjangan yang menguras dompet Washington. Lalu kenapa Trump menempatkan kapal perangnya di Timur Tengah? Mungkin itu adalah bagian dari strategi gunboat diplomasi Amerika Serikat. Strategi di mana Amerika Serikat menggunakan ancaman militer untuk menekan musuh tunduk di meja perundingan. Jadi, seperti kata pakar Timur Tengah dari International Crisis Group, Mairav Zanzain, kemauan Trump itu sebenarnya mungkin bukan perang, tapi kesepakatan lewat jalur perundingan. Berbeda dengan Israel yang memang selalu memilih aksi militer. Tapi bukan berarti Trump sama sekali tak akan menggunakan cara militer. Kita sudah melihat bagaimana Trump menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025 silam, dan bagaimana dia melancarkan serangan ke Venezuela pada Januari 2026 lalu. Apakah Trump akan menarik pelatuk senjatanya dan memenuhi keinginan Israel? Baru akan terjawab usai delegasi Amerika Serikat dan Iran bertemu pada Jumat 6 Februari 2026 mendatang di Oman. Ron, are the negotiations still happening this week? Yeah. Where will they be? And what do you need to hear from Iran? They're all over, but they are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. Kini bola panas berada di meja perundingan Amerika Serikat dan Iran. Bagi Israel, menghancurkan Iran lewat perubahan rezim adalah harga mati. Dan Israel tak bisa melakukannya tanpa Amerika Serikat. Tapi realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Trump tampak lebih memilih jalur diplomasi meski tetap menyiapkan armada tempur. Entah hanya sebagai gertakan atau memang benar-benar berniat untuk perang. Tapi kalau perang benar-benar pecah, hasilnya mungkin tidak sesuai harapan Israel. Karena Iran punya banyak tentakel yang memegang rudal dan punya Cina sebagai backingan terpercaya. Jadi, apa keputusan para delegasi Amerika Serikat dan Iran besok? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.